Bapak Ibu, Ayahanda Bunda, malam hari ini saya akan sharingkan secara pribadi. Pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu, izinkan saya malam hari ini berbagi pengalaman pribadi saya. Saya tidak menceritakan pengalaman orang lain, tapi saya menceritakan pengalaman pribadi saya bertumbuh dari 1 tahun yang lalu di Live sampai hari ini. Ya, malam hari ini saya akan sharingkan pengalaman saya, Bapak Ibu, pengalaman pribadi. Dalam materi yang saya tuangkan ini adalah permintaan dari ketua kami. Ya, ketua saya yaitu ada beberapa orang, ada ibu-ibu sama bapak-bapak. Beliau tugasin saya untuk menyampaikan materi ini. Karena saya selaku muridnya, karena saya selaku followernya, karena saya selaku orang yang mau belajar, saya bilang siap. Malam itu juga saya tugaskan sama admin saya untuk bikin materinya. Lalu saya belajar dari pagi, Bapak Ibu. Pagi saya belajar di sela-sela telekonferensi, saya sambil belajar. Sampai akhirnya saya, alhamdulillah, sedikit bisa. Dan saya cocokkan ke pengalaman pribadi saya. Nah, hari ini saya mau sharingkan sama Bapak Ibu. Ya, sebetulnya Pak Hardi, kok Pak Hardi bawa materi ini? Saya ditugasin loh Bapak Ibu. Saya ditugasin oleh 2 orang sosok leader dari Live Good. Beliau tugasin saya manut. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sadar diri. Saya sadar diri. Saya tidak sehebat mereka. Saya tidak sehebat mereka. Jadi mau tidak mau, saya harus jadi follower. Ya. Mau tidak mau, saya harus melepaskan jubah saya. Siapapun saya. Nggak penting Bapak Ibu. Mau saya seorang pengusaha, mau saya diamond, atau mau saya sebagai seorang platinum. Akun saya ada yang platinum Bapak Ibu. Ya. Iya, keren banget. Akun saya, adik-adiknya iri, betul. Dokter bisa. Maafin dokter, maafin ya. Keren, Bapak Ibu. Keren. Jadi inspirasi. Ya, amin ya. Bapak Ibu, mohon izin, mohon maaf. Ya, karena pada prinsipnya kalau kita sebelum saya masuk ke materi Bapak Ibu ya. Karena materinya ini keren banget ya. Saya juga nggak ternyata tuh admin saya itu bikin materi sekeren ini materinya. Luar biasa saya bilang. Wow, ini saya harus belajarnya dari mana ini? Ternyata materi yang ditugaskan kepada saya ini berat banget kelasnya gitu Bapak Ibu ya. Walaupun cuma 5 slide tapi ini berat buat saya, tapi dengan rendah hati saya melepaskan jubah saya. Ya. Dengan rendah hati Bapak Ibu, saya bukan siapa-siapa. Sekalipun umpamanya Bapak Ibu lihat, oh Pak Hardi kan enggak begitu Bapak Ibu, enggak begitu. Kenapa? Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Mungkin saya kelebihannya mungkin cuma nenteng-nenteng air atau jualan air, ya kan Bapak Ibu? Atau mungkin saya kelebihannya cuma pedagang. Kalau mungkin sosok Dokter Sugeng kelebihannya di dunia medis. Mau tidak mau, apapun ceritanya, apapun sarannya dari orang yang lebih mumpuni dari saya harus ikuti Bapak Ibu. Karena saya tidak ahli di bidang itu. Ya kan? Tadi kalau Dokter Sugeng yang ngomong tentang dunia medis, saya percaya. Kenapa? Beliau expert di bidangnya. Kak Maria sebagai mentor, beliau mementoring kita. Beliau expert di bidangnya Bapak Ibu. Mau nggak mau kita rendah hati untuk belajar. Pak Agung, beliau expert di bidang. Mbak Sodik, beliau memang seorang pemimpin yang memberikan teladan. Terus Ibu Mas Rapui, beliau pejabat. Mau tidak mau memang bukan skill kita di sana, ya kita mau nggak mau melepaskan jubahnya. Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Nggak ada gunanya kita merasa kita hebat. Kenapa? Karena ketika kita merasa kita hebat, maka ilmu tidak akan pernah masuk. Ya, maka ilmu tidak akan pernah masuk. Maka selalu dalam dunia networking dibilang empty cup. Empty cup.
Kosongkan gelasnya. Kosongkan gelasnya. Berkali-kali saya menyampaikan, lepaskan jubahnya bukan untuk saya mau ngasih tahu, mengajari ibunda ayahnya. Tidak. Tidak, Bapak Ibu. Tidak sama sekali. Ya. Karena apa? Karena hidayah. Hidayah itu kerjaan Allah. Kerjaan Tuhan. Ya. Sekalipun saya menyampaikan 10.000 kata. Sekalipun saya menyampaikan 10.000 quotes. Kalimat yang membuat Bapak Ibu berubah. Tapi kalau Allah tidak izinkan, nggak akan terketuk Bapak Ibu. Nggak akan kebuka. Jadi kuncinya gimana Pak Hardi? Contoh nih, contoh. Saya mau sharing sama Bapak Ibu tentang ilmu kehidupan ya. Jangankan downline, sebelum masuk ke materi nih. Jangankan downline, jangankan upline kita. Ya, upline saya nih Bapak Ibu. Saya punya upline kan, sekarang peringkatnya silver. Upline saya peringkatnya silver. Ya, yang mensponsori saya, sekarang peringkat beliau silver. Kalau teman-teman atau upline saya beberapa orang ya, di luar Dokter Sugeng ya, upline saya rendah hati mau belajar seperti Bu Lili, seperti Karita. Mereka diuntungkan di kelas ini. Kenapa? Mereka belajar dari downline-nya. Mereka belajar dari timnya. Tapi ada beberapa orang upline saya, karena mereka tidak mau belajar, karena mereka tidak mau melepaskan jubahnya, jadi apa mereka? Bonusnya juga pas-pasan. Setiap bulan juga berkeluh kesah. Kenapa? Karena ego, Bapak Ibu. Karena ego. Makanya, Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Malam hari ini saya kasih materi. Ini materi yang ditugaskan oleh saya. Pak Hardi bawa materi ini ya. Siap, Bu. Siap, Pak. Saya manut aja. Terus, saya nggak bisa belajar. Sempurna. Tidak sempurna, Bapak Ibu. Sempurna itu milik Allah. Sempurna itu milik Allah. Ya, jadi mohon izin Bapak Ibu. Pak Hardi, nanti kalau ada kita punya downline nih. Kita punya downline. Kita sudah ngomong. Saya udah ngomong berkali-kali. Saya sudah jelaskan berkali-kali tentang $10. Terus saya sudah pahamkan tentang bisnis live good. Saya sudah pahamkan bisnis ini keren banget. Lalu dia nggak mengerti juga. Sudah Bapak Ibu jangan paksakan. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun hidayah kerjaan Tuhan. Jangankan downline. Jangankan upline. Anak kita sendiri aja Bapak Ibu. Anak kita loh. Saya mau ajak Bapak Ibu nih. Atau Bapak Ibu. Atau ya. Atau suami kita. Atau istri kita. Terkadang pun pendamping kita yang ikut kita sudah bertahun-tahun saja nggak mau dengar kata kita. Apalagi downline kita. Yang kita baru kenal setahun 2 tahun. Apalagi upline kita, yang kita juga baru kenal dia baru beberapa puluh tahun. Pendamping kita yang puluhan tahun tidur bersama, makan bersama aja kadang-kadang kita nggak bisa membukakan hatinya Bapak Ibu. Karena itu kuasanya Tuhan. Makanya saya selalu bilang, no baper, no complain. Ketika Anda punya masalah, daripada Anda berkeluh kesah sama upline Anda, berkeluh kesah sama downline Anda, kita ngaca aja sama diri sendiri, udah. Ya. Ini paling dasar loh Bapak Ibu, ya. Ini paling dasar. Kenapa? Kenapa kita berusaha sibuk meyakinkan downline kita? Kenapa sibuk meyakinkan upline kita? Nggak usah. Percuma. Kita hanya menyampaikan tugasnya. Hanya menyampaikan. Adapun terbukanya hatinya, menerimanya beliau atau tidak, itu kuasanya Allah. Kuasanya Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan. Balighul ani walau ayat. Jadi sampaikan dariku, walau engkau punya satu, sampaikan. Selesai.
Tugas kita sudah selesai, Bapak Ibu. Tugas kita udah selesai. Kayak contoh nih, saya punya tim 1 orang di Pekanbaru. Ya, bapernya luar biasa. Ya, bapernya luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang beliau bertumbuh, beliau sudah tidak baper, beliau sekarang sudah hebat. Bapak Ibu, awal-awal saya bilang, kakak mau bertumbuh nggak? Ayo, kalau mau bertumbuh, no complain. No complain. Jangan salahkan siapa-siapa. Ke diri kita aja. Jangan tunjuk orang lain. Bapak Ibu tunjuk nih. Nunjuk nih. Kita nunjuk. Set. Yang 4 balik ke diri kita loh. Balik ke diri kita. Seberapa paham kita tentang hal ini? Seberapa paham Bapak Ibu? Pak, downline saya tuh saya susah banget untuk aja ikut Zoom. Bapak Ibu sudah belum ikut Zoom? Rutin. Pak, downline saya itu kok bawel. Bapak Ibu sudah belum? Nggak bawel sama upline-nya. Pak, downline saya susah diatur. Bapak Ibu merasa nggak Bapak Ibu susah diatur sama upline-nya? Sudah. Kembali aja ke diri. Nggak usah cari kambing hitamnya Bapak Ibu. Ya. Nggak usah cari kambing hitamnya. Sudah kita, ya sudah kita ke diri kita aja udah. Supaya nanti enak Bapak Ibu. Ya. Supaya enak jalannya. Maka tadi pesan saya tadi, kita Bapak Ibu, Anda punya pasangan. Pasangan Anda saja yang makan bareng, tidur bareng, ya, duduk satu meja makan bareng. Itu saja kadang-kadang tidak mau mendengar saran kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Apalagi downline. Ya, apalagi downline. No complaint. Ya, jadi ini karena kelasnya ini premium Bapak Ibu. Nih materi yang malam ini saya mau kasih tahu adalah pengalaman pribadi saya. Oke, anak muda, kita buka slide-nya. Oke, Mas Ridho bisa bantu saya slide-nya ya. Bapak Ibu, ini materinya spesial untuk di kelas premium. Waduh, keren banget ya. Saya cerita ini adalah pengalaman saya menjadi demon dalam waktu 4 bulan. Ini perjalanan saya Bapak Ibu. Ya, perjalanan saya. Bapak Ibu jangan lihat orang yang pakai baju hitamnya. Itu tidak penting. Yang penting isi dari materi ini. Ya. Nah, kenapa ada sosok saya? Karena ini adalah perjalanan hidup saya. Saya akan sampaikan, saya sering sama Bapak Ibu, ambil yang baiknya. Ambil yang baik dari perjalanan hidup saya, yang tidak baiknya Anda tinggalkan. Ya. Yang tidak baik dari perjalanan saya menuju demon, Anda tinggalkan. Ya. Yang baiknya aja. Yang tidak baik berarti itu datangnya dari hawa nafsu pribadi saya. Yang baik datangnya dari Allah atau Tuhan semesta alam atau mungkin Tuhan Yesus. Jadi yang baik, ambil yang baiknya, yang tidak baiknya Bapak Ibu jangan ambil. Oke? Next anak muda. Inilah pengalaman saya Bapak Ibu. Waktu awal saya membangun bisnis ini, saya tidak pernah melihat upline saya. Saya tidak pernah melihat upline saya. Saya tidak pernah melihat orang di atas saya. Yang saya lihat hanya satu sosok mentor yang pernah saya kenal namanya. Waktu itu saya pernah sholat bareng di tempat kliniknya. Cuman beliau lupa dengan saya. Ya. Dia belum kenal saya kenal beliau. Karena waktu itu beliau ngetop sekali Bapak Ibu. Ya. Tapi saya Bapak Ibu melihat mendengar cerita beliau. Sudah, saya yakin, sudah. Saya punya belief terhadap diri saya, terhadap Live Good, terhadap mentor saya. Dan saya percaya diri menjalankannya. Ya. Pertama, meyakini potensi diri kita. Yakinin dulu nih kemampuannya. Saya bisa nggak jalankan? Kalau saya bisa kerjakan bisnis ini, potensi saya mampu nggak? Saya siap nggak?
Kalau Bapak Ibu mampu, kerjakan. Kalau tidak, jangan Bapak Ibu. Jangan paksakan dirimu. Jangan paksakan diri kita Bapak Ibu. Ya, saya sharing. Tadi pagi saya ditelepon salah satu orangnya jauh di kedalaman saya. Ya, saya cerita, saya nggak sebutin namanya. Saya cerita, Pak, saya begini Pak, saya begini Pak. Terus suami saya begini Pak, gini gini gini. Gitu, cerita. Terus Pak, saya cuma dikasih 2 pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya adalah pilih keluarga atau pilih Livgood. Wah, ini tidak mudah buat saya untuk memutuskan ini. Tidak mudah buat saya untuk memutuskan ini. Saya bilang, yang tahu itu hanya ibu. Karena saya tidak pernah bersama ibu, dan saya tidak tahu kondisi keluarga ibu, saya tidak paham kondisi suami ibu, saya tidak paham kondisi keluarga ibu. Saya bilang, ibu tanya sama diri ibu, di mana letak kemampuan ibu, di mana ibu harus memilih, di mana ibu harus memutuskan. Itu yang paham hanya ibu sendiri. Akhirnya saya bilang sama beliau, Bu, yang mengerti itu adalah hati dan perasaan ibu. Kami ini orang di luar. Kami nggak paham. Nah, cuman kalau ibu mau tanya Livgood, saya bisa jelaskan potensinya. Nah, akhirnya saya balik tanya. Boleh nanti orangnya ada kok di tempat ini, di ruangan ini. Bapak Ibu, saya tanya sama beliau. Tadi pagi, selesai kami telekonferensi dari grup, di grupnya, di grup Bandung, terus di grupnya Jawa Tengah, ya, terus di grup Kalimantan, terus di grup Jember telepon saya. Gitu. Terus saya tanya, Ibu yakin sama Livgood? Yakin. Oke. Ibu tahu potensi diri Ibu? Tahu Pak potensi diri saya. Ibu yakin sama Livgood? Yakin. Oke. Ibu yakin sama keluarga Ibu? Yakin. Ya sudah, Ibu putuskan sendiri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena kalau kita memberikan sesuatu, lalu dia tidak tahu tentang potensinya, nanti ujung-ujungnya dia termotivasi Bapak Ibu. Kalau motivasi sifatnya lemah. Motivasi itu sifatnya lemah Bapak Ibu. Beda sama inspirasi. Kalau inspirasi itu dari hati, keluar dari dalam. Nah, hati-hati dengan Anda yang hari ini ada di kelas premium. Anda jangan pernah termotivasi Bapak Ibu. Anda jangan pernah termotivasi. Dengarkan kata Dr. Sugeng, kata demi katanya. Dengarkan kata Kak Maria, kata demi katanya. Dengarkan kata Pak Agung, dengarkan kata leader Bapak Ibu. Cari hot buttonnya dalam diri Bapak Ibu. Cari hot buttonnya. Apa yang membuat Bapak Ibu bisa dan mau bertumbuh di bisnis ini? Itu yang penting. Jangan karena upline Anda. Jangan karena orang yang mengajak Anda, Bapak Ibu. Kalau karena orang yang mengajak Anda ikuti, begitu orang itu pindah, Anda ikut pindah, Bapak Ibu. Saya ulang. Kalau karena orang yang mengajak Anda, orang itu pindah, Anda ikut pindah, Bapak Ibu. Tapi lihat out button dari kata demi kata di Livgood, dari para mentor yang memberikan saran sama Bapak Ibu. Cocok nggak sama hati kita? Bisa nggak saya jalankan? Mampu nggak saya? Siap nggak saya berkembang dengan $10? Tanya sama hatinya. Siap nggak saya berkembang dengan $10? Pak, Bu, mohon maaf ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Bukan saya tidak mau mendengarkan keluh kesah Anda dengan $10, Bapak Ibu. Saya di awal-awal bergabung, karyawan saya tidak saya gaji selama 4 bulan. Bukan kondisi yang nyaman. Saya gabung di Livgood. Pengusaha itu nggak enak, Bapak Ibu. Apalagi habis mau lebaran. Waduh, mumetnya setengah mati, Bapak Ibu. Apalagi karyawannya puluhan. Kayak saya, waduh, pusingnya minta ampun, guys. Ya, jadi Bapak Ibu, awal-awal saya gabung di Livgood, awal-awal itu tantangan saya Bapak Ibu, ini yang namanya admin saya Mas Rido itu.
4 bulan belum saya gaji, kebayang nggak Bapak Ibu? Belum THR-nya. Itulah kenapa sebabnya saya bersungguh-sungguh di Live Good. Saya cari hot button diri saya. Saya nggak pedulikan sama upline saya Bapak Ibu. Kenapa? Upline saya di Pekanbaru. Yang ngajak saya nih orang Pekanbaru Bapak Ibu. Nih ya, saya sharing. Malam hari ini kan ada 200 orang nih yang di kelas premium ini. Ayahanda Bunda, ini akan jadi puluhan ribu kelas ini. Percaya sama saya. Kelas ini nanti akan jadi puluhan ribu orang. Kenapa Pak? Karena kelas premium ini lebih dari segala-galanya. Karena akan bertumbuh para mentor-mentor ahli sosial media, para mentor-mentor ahli buka mindset di tempat ini nanti. Anda rugi kalau tim Anda tidak masuk di kelas premium. Beneran Bapak Ibu. Ya. Guys, kalau Pak Hardi kalau gitu gimana? Orang yang ngajak saya itu mitra saya, downline saya, tim saya dulu Bapak Ibu. Suksesnya juga enggak. Tapi saya punya belief terhadap perusahaan ini. Tapi saya cinta sama beliau. Saya sayang sama beliau. Sampai saya bilang, Chris, saya bilang nih, Chris, gua siap jadi makmum kamu. Ini bahasa ekstrimnya Bapak Ibu. Ya, ini kita panjang loh, 1,5 jam loh. Karena mentor saya minta tolong Pak Hardi 1,5 jam ya. Oke deh 1,5 jam ya. Saya bilang sama yang ngajak saya, Chris, gua siap jadi makmum kamu. Tapi kamu siap nggak jadi imam saya? Kamu siap nggak jadi imam saya? Kamu siap nggak jadi pemimpin saya? Jangan sampai nanti ketika saya sudah siap jadi makmum kamu, kamu batal sholatnya. Kamu belok kanan. Enggak bro, gua mah benar siap. Oke, saya sudah ancam Bapak Ibu. Kalau nanti, kalau dia belok, akunnya kasih ke saya. Kenapa? Saya udah ngomong sama beliau, bro, gua harus jadi makmum lu. Lu harus jadi imam gua lah ya. Sampai selesai nih program. Ya siap bro, ya udah. Saya punya belief Bapak Ibu sama upline saya. Saya sangat menyayangi beliau. Downline sering telepon sama upline ya saya Bapak Ibu. Kalau lagi, bro gimana kabarnya? Terus gimana kondisinya bro? Saya sering telepon beliau. Beberapa hari sekali. Ya, bahkan beliau mencairkan dolarnya sama saya Bapak Ibu. Ya, kebayangkan? Saya punya belief. Saya punya belief terhadap perusahaan ini. Saya punya belief terhadap diri saya. Saya punya belief terhadap SGR Academy. Karena sosok leader SGR Academy, pemimpin dari SGR Academy ini bukan orang kaleng-kaleng Bapak Ibu. Bukan leader loncat-loncat. Ya, bukan leader loncat-loncat. Ya. Kalau sudah dia tekuni satu, dia terus di situ. Kan saya juga nggak sembarangan Bapak Ibu. Ya, nggak sembarangan mau. Ya sudah, saya komitmen, saya bertumbuh, saya siap bersama-sama untuk bertumbuh sama-sama, saya siap jadi murid dari SGR Academy. Saya manut mentor saya. Pasti enak hidupnya. Ya kan? Nggak ada gunanya juga guys. Kalau ternyata rekening kita nggak bisa ngalahin upline-upline kita, lalu kita sombong. Bener nggak? Ya kan? Ya kan? Kalau ternyata nih, rekening kita nggak bisa ngalahin upline-upline kita di atas. Seperti rekeningnya Fernan, rekeningnya Miller, rekeningnya Dr. Sugeng. Buat apa juga kita sombong? Ya kan? Bro, gua ini leader yang... Itu dulu guys. Itu dulu. Sekarang lu coba bangun bisnis MLM dengan 2 jalur. Apa nggak bengek-bengek? Ya Bapak Ibu. Beneran Bapak Ibu. Saya mah banyak menemuin leader di luar sana. Ceritanya sama. Bro, gua ini maha bintang. Penemu Bapak Ibu ya. Peraih reward. Peraih reward Jaguar udah ketemu saya Bapak Ibu. Udah ketemu sama saya. Jalan nggak di Live Good? Enggak. Kenapa? Jubahnya kegedean.
Enggak, kenapa? Belief-nya nggak punya terhadap live good. Ya, kenapa nggak punya belief? Karena nggak mau melepaskan jubah, maka nggak punya belief-nya. Ron Damon di salah satu perusahaan, peraih mobil Mercy, udah ketemu dengan saya Bapak Ibu. Jalan, enggak. Maka saya nggak pernah tergiur. Pak, dia leader hebat. Nanti dulu. Nanti dulu. Live good ini unik loh bisnisnya. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Mindset yang kedua yang Bapak Ibu harus punyai. Siap menghadapi penolakan. Kalau Bapak Ibu lihat akun di sosial media saya tidak pernah sedikit pun mengeluarkan kata-kata menyerah. Itu nggak ada Bapak Ibu. Kata-kata itu aja sudah tidak positif. Buat saya nggak mau itu Bapak Ibu. Kata-kata itu nggak pernah ada dalam hidup saya. Terus kata-kata apa? Kata-kata tidak positif. Lawannya apa? Lawannya negatif. Saya nggak pernah ngeluarin kata-kata itu Bapak Ibu. Kata-kata itu aja sudah tidak positif. Ngapain saya keluarin? Ya. Setiap penolakan saya jadikan tantangan. Itu hidup saya. Oh, lu tolak gua? Nggak apa-apa, nanti gua buktiin. Saya buktikan sama kamu kalau saya bisa jadi leader internasional dan mendapatkan passive income omset dunia. Tantangan. Challenge. Dibenci nih sama keluarga. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetangga kita membenci kita. Nggak masalah. Tidak masalah. Saudara kita membenci kita. Nggak masalah, Bapak Ibu. Yang masalah adalah kalau kita tidak berubah dan tidak bisa membuktikan terhadap kehidupan kita kepada mereka. Ini yang jadi masalah. Sebaik apapun yang engkau lakukan akan tetap dilihat tidak baik oleh orang lain. Jadi percuma kita pengen merasa oh itu dia baik, Pak Hardi itu baik, oh Dokter Sugeng itu baik, Pak Agung itu baik, Kak Maria itu baik, Mbak Sodik itu baik. Enggak penting buat kami Bapak Ibu. Kami nggak butuh itu. Ya. Kami hanya ingin kebermanfaatan diri kami untuk banyak orang. Sosok Kak Maria, sosok Pak Agung Budiarta, sosok Dr. Sugeng Riyadi, enggak di Live Good aja mereka udah bisa makan kok. Mereka sudah punya uang kok. Justru dengan Live Good inilah kami ingin berbagi. Guys, ini luar biasa loh Live Good ini. Jangan lihatnya cuma dari bonus. Jangan lihatnya cuma dari produk, Bapak Ibu, ya. Oke, yang ketiga, fokus sama tujuan, terus belajar. Fokus sama tujuan, gimana? Saya waktu itu, dari bulan pertama gabung Live Good, saya sudah bilang sama upline saya, sponsor saya bilang begini, bro, gua harus jadi diamond. Fokus saya di diamond. Fokus saya di diamond. Maka ketika saya jadi peringkat gold, saya tidak pernah puas. Enggak puas saya Bapak Ibu. Platinum, saya enggak puas. Karena apa? Tujuan saya diamond. Begitu sampai di diamond, sekarang tujuan saya crown diamond. Maka Bapak Ibu selalu lihat itu. Hardi crown diamond. Ya kan? Karena tujuan saya. Apa kata Allah? Fa'iza azamta fatawakal Allah. Ucapanmu adalah doa. Nih Bapak Ibu. Jadi 3 bulan pertama itu ketika saya sudah jadi platinum, saya nggak berhenti. Speed saya tidak rendah Bapak Ibu. Saya masih ada di Purbalingga. Saya nggak pulang Bapak Ibu. Nggak pulang. Terus ngapain Pak Hardi? Saya terus bertumbuh. Kalau tentara aja dia bilang pantang pulang sebelum berhasil. Apalagi saya pejuang untuk rumah tangga, pejuang untuk anak-anak, pejuang untuk istri dan keluarga, pejuang untuk para karyawan. Guys, lebih mulia loh guys. Bapak Ibu, lihat Live Good itu jangan sebatas hanya bonus doang.
Bapak Ibu, Pak, saya udahlah begini-begini aja. Toh nanti juga yang penting kita mati masuk surga. Bapak Ibu milih mana? Hidup punya uang, bisa berbagi, atau hidup nggak punya uang, tidak bisa berbagi? Ayo. Saya mau minta tolong nih sama Bapak Ibu, tanya sama hatinya. Coba tanya. Oh, kalau gitu saya harus punya uang dong, Pak. Iya, bisa berbagi. Setiap sesuap nasi yang dimakan oleh para mitra kita, jadi amal soleh loh buat kita. Jadi amal kebaikan loh Bapak Ibu. Anda jangan lihat live good hanya sebatas bonus Anda dapatkan, bukan Bapak Ibu. Tapi ketika seorang Bu Haji Sundari, ketika seorang Pak Ahmad Sodik, ketika seorang Mas Denny, para platinum, para gold, mereka memberikan makan sama anak istri dan keluarga mereka. Itu jadi amal soleh buat kita Bapak Ibu. Pernahkah Anda bayangkan sampai ke situ? Ayo Bapak Ibu saya mau tanya. Pernahkah Anda bayangkan sampai ke situ? Setiap leader kita, mereka punya bonus, mereka bisa bawa anak istrinya jalan-jalan, mereka bisa beli makanan buat anak istrinya. Setiap sesuap nasi yang dia makan mengandung pahala buat kita Bapak Ibu. Sadarkah Bapak Ibu? Ini mindset saya. Ini mindset saya Bapak Ibu. Untuk apa? Berbagi. Supaya bisa seperti itu, terus belajar. Pak, supaya fokus, terus belajar. Dari awal SGR Academy buka Zoom, saya hampir tidak pernah tidak ikut Zoom Bapak Ibu. Hampir tidak pernah tidak ikut Zoom. Hampir nggak pernah Bapak Ibu. Ini kalau mau jujur-jujuran nih Bapak Ibu ya. Ini ada orang tanya, Pak, downline saya susah banget ikut Zoom. Lah, lu ikut enggak? Kamu ikut enggak? Bapak ikut enggak? Ayah bunda ikut enggak? Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Konsisten bangun jaringan setiap hari. Guys, Bapak Ibu, kalau teman-teman ada di grup Speedmaster, ya, pagi hari itu saya sudah telepon, sudah chat di grup. Yang hari ini nanti jam 9 mau telekonferensi, yang kemarin nggak kebagian siapa ini chatting, absen. Saya. Oke, gas. Itu Bapak Ibu, tiap pagi. Saya konsisten Bapak Ibu. Setiap hari saya konsisten. Tiap hari Bapak Ibu. Anda lihat grup saya, pernah nggak sepi? Pernah nggak saya nggak ngupload? Saya ulang. Anda lihat grup saya, pernah nggak saya nggak ngupload informasi? Nggak pernah guys. Nggak pernah. Saya bikin grup, saya bertanggung jawab sama grup saya. Saya tidak pernah, sehari pun tidak mengupload informasi di grup saya Bapak Ibu. Nggak pernah. Kenapa? Saya menunjukkan sama diri saya kalau saya konsisten. Bukan sama Bapak Ibu. Enggak. Saya mau nunjukin sama diri saya konsisten. Apa hubungannya Pak Hardi? Pemimpin itu harus memberikan teladan. Harus memberikan contoh. Kalau dia tidak bisa memberikan motivasi, tidak bisa memberikan inspirasi, tidak bisa memberikan contoh, tidak konsisten, bagaimana grupnya mau konsisten, Bapak Ibu? Ya. Coba Bapak Ibu nih yang ada di grup saya kan, semuanya di grup premium, ya kan, di grup silver, di grup Speedmaster 1, Speedmaster 2, Speedmaster 3. Emang ada Bapak Ibu? Enggak ada Bapak Ibu. Saya nggak ngupload tuh nggak ada cerita. Dan grup saya di tim tuh luar biasa pergerakannya. Kenapa? Karena diawali
dari diri kita. No baper, no comply. Kitanya memulai. Jadi bukan, oh ini upline saya. Enggak, Bapak Ibu. Anda bikin grup, Anda peduli sama grupnya. Buat. Anda konsisten. Pak, grup saya kayak kuburan. Awal-awal juga saya begitu, Bapak Ibu. Awal-awal juga dulu Dokter Sugeng memulai bikin grup itu sendirian. Awal-awal dulu Dokter Sugeng memulai bisnis Live Good di Pekanbaru sendirian. Awal-awal dulu saya di Jakarta bergabung di Live Good juga sendirian, Bapak Ibu. Nggak ada temennya. Kalau sekarang sudah ada 200 orang yang premium, ini sudah luar biasa, Bapak Ibu. Ini udah luar biasa. Orang-orang ini orang-orang yang sangat militan, Bapak Ibu. Ya, ini terbukti. Berarti ada 200 orang lebih orang-orang militan di tempat kita. Ini orang militan. Orang yang siap tempur, orang yang betul-betul konsisten. Nah, ini orangnya. Kan terlihat. Oke, next anak muda. Bapak Ibu. Pak Hardi, pernah nggak Pak Hardi berhenti dari targetnya? Enggak, Bapak Ibu. Setelah saya sampai di Demen, saya target masuk Crown Demen. Ya, tapi saya tanamkan anchor saya, impian saya tanamkan semuanya ada dalam pikiran saya. Apa? Kenapa Pak? Kenapa Bapak mau kerjakan bisnis ini? Target saya adalah setiap bulan saya harus dapat income di atas 400 sampai 500 juta per bulan. Bahkan 1 miliar. Pak Hardi kok yakin? Bapak Ibu, sudah ada contohnya Tuan Miller. Tinggal kita aja, mindset kita benerin. Keyakinan kita perkuat. Kalau keyakinan kita perkuat, alam semesta akan mendukung. Jangan khawatir. Manusia ini adalah mikrokosmos. Bagian kecil dari makrokosmos alam. Kalau kita positif, maka alam akan mendukungnya. Maka faktor luck itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Tapi kalau kerjaan kita mengeluh, komplain, baper, selesai itu. Faktor luck nggak bakal datang, Bapak Ibu. Oke. Tetapkan target. Maksudnya gimana Pak Hardi? 1 bulan saya harus ketemu bonus sekian. Itu ada dalam diri saya, Bapak Ibu. Kebutuhan saya sekian. Nanti harus ketemu sekian. Itu sudah ada dalam hidup saya, Bapak Ibu. Terus rekrut bertumbuh. Sampai hari ini, Bapak Ibu, saya masih terus belajar dari para TikToker hebat. Ya, saya masih terus belajar, Bapak Ibu. Saya masih belajar terus di sosial media, masih terus belajar. Sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu lihat itu. Sosial media saya, kan Bapak Ibu tahu tuh, ya. Awalnya culun banget kata Kak Maria, saya juga dulu awalnya malu-malu kayak begitu ya gitu. Itu kejadiannya juga sama saya. Terus saya malu, enggak Bapak Ibu, ngapain? Kalau orang tertawa sama saya, alhamdulillah berarti memang dulu gua nggak bener gitu kan. Jadi happy aja Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak ada masalah, ya kan? Gitu. Tetap happy aja. Terus apalagi Pak Hardi? Oke, targetnya harus jelas. Terus repeat order. Nah, kaitannya dengan repeat order ini adalah saya selalu Bapak Ibu, saya selalu belajar untuk mencintai badan saya. Ya, saya ulang. Saya selalu belajar mencintai badan saya. Bapak Ibu coba sekali waktu telepon sama admin saya namanya Mbak Tari. Itu telepon. Pak Hardi itu kalau order produk 1 bulan berapa paket? Tanya aja. Biar nanti Bapak Ibu jelas, nanti Bapak Ibu paham. Ya kan? Bapak Ibu kan bisa chat tuh sama Mbak Tari. Iseng-iseng aja tanya, Pak Hardi itu kalau beli produk tuh berapa kali? 1 bulan itu berapa kali? Karena kalau kita tidak konsumsi produk, apa jadinya tubuh kita Bapak Ibu? Pak Hardi, saya kan sudah tiap hari makan sehari 3 kali. Kita makan nasi Bapak Ibu. Makan nasi itu cuma sampah.
Emang apa nutrisinya? Udah nggak ada nutrisinya, orang udah dipanasin. Nggak ada antioksidannya. Apa antioksidannya? Itu cuman sifatnya usus kita bergerak saja, Bapak Ibu. Ya, usus kita bekerja aja. Tapi nutrisi sudah nggak ada. Ya, yang ada itu karbo sama gula. Ya kan? Bapak Ibu, isinya yang kita makan itu sudah tidak ada nutrisinya. Apalagi proses pemanasan. Antioksidannya sudah hilang. Nggak ada. Makanya saya mencintai Live Good adalah dengan saya mencintai produknya Live Good. Saya punya belief terhadap produknya. Ini ngomong nih, kita cerita cuap-cuap, Pak, bonus saya sekian juta, sekian juta. Udah beli produk belum? Belum deh, mati dah. Beneran Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu belum beli produk, nih guys, apalagi nih orang pemarah nih ya. Bapak Ibu, saya sharing nih ya. Karena kan saya juga belajar ilmu psikolog, saya belajar ilmu kejiwaan. Saya belajar juga metode EFT, Emotional Freedom Technique. Saya belajar juga Bapak Ibu dengan ilmu kesehatan dengan menggunakan herbalis. Ya, Bapak Ibu. Kalau orang marah, ribuan selnya terbunuh Bapak Ibu. Ribuan selnya melemah. Apalagi leader kerjanya marah aja, komplain aja. Aduh, daya tahan tubuhnya menurun, guys. Ya, daya tahan tubuhnya menurun. Nih hati-hati nih, kalau suami kerjanya tukang marah sama istri, cepet tua. Tuh, kata Pak Agung, cepet tua. Iya, tubuhnya teroksidasi. Tubuhnya teroksidasi. Ya, karena psikis, karena pikiran. Tubuhnya teroksidasi. Nah, kita butuh nutrisi. Dari mana? Kandungan antioksidan yang tinggi. Salah satunya produk-produk yang tidak melalui proses pemanasan. Live Good udah keren banget produknya. Bapak Ibu kudu beli tuh. Ya, kudu beli. Supaya awet muda. Apalagi nih yang istrinya masih muda-muda. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati guys. Yang istrinya masih muda-muda, yang masih cantik-cantik. Ya, hati-hati. Kenapa? Bapak Ibu tidak boleh tua. Secara apa? Secara sel. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tua secara sel, nanti perjuangan hidupnya susah malam Jumat. Waduh, ya kan? Makanya produk Live Good itu keren banget Bapak Ibu. Ya, ada yang untuk kardiovaskuler tuh, yang super red. Waduh, itu untuknya kemana-mana, sampai ke syahwat, sampai ke otak, pembuluh darah, sampai jantung. Keren banget Bapak Ibu. Itu super red itu anti-agingnya luar biasa. Nah, jadi Pak Hardi kalau gitu gimana? Beli produknya. Ya, terus upgrade member premium. Upgrade member premium. Oke. Terus apalagi Pak Hardi kalau mau sukses? Gunakan alat bantu. Waktu kemarin Bapak Ibu, ya. Waktu 1 tahun yang lalu, Dr. Sugeng belum bikin flowchart Bapak Ibu. SGR belum bikin flowchart. Saya menggunakan alat bantu dari mana? Dari YouTube. Setiap hari saya nonton YouTube, setiap hari saya pelajari itu YouTube. Saya betul-betul menggunakan alat bantu dari media. Karena apa? Upline saya jauh di Pekanbaru. Dia sendiri saja untuk mikir keseimbangan lawan saya bingung. Nyari lawannya Hardi aja bingung. Masa saya harus merepotkan upline saya lagi? Kasihan Bapak Ibu. Ya, kasihan beliau. Makanya saya nggak mau ngerepotin. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah ada alat bantu. Apa dia? Bapak Ibu ada flowchart, tinggal beli flowchart. Ya, beli flowchartnya. Terus alat bantu yang kedua, Bapak Ibu ikut Zoom-nya. Ini alat bantu. Ini alat bantu. Ditugaskan jadi pembicara, ikut ditugaskan jadi pembicara, manut Bapak Ibu. Manut. Manut. Kenapa? Saya loh semalam briefing, ditugaskan jadi pembicara. Pak Hardi materinya ini, siap. Nanti bawain begini, siap. Manut Bapak Ibu.
Kenapa? Sadar diri atas kemampuan kita. Oh iya, saya ditugaskan karena untuk saya diri saya sendiri. Berarti yang menugaskan saya, dia sayang dengan saya. Bertujuan agar saya pintar menyampaikannya. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan ditugaskan ngisi Zoom. Aduh, nanti ya Pak, ini. Aduh, nanti ya Pak, ini. Guys, bagaimana kita mau jadi contoh? Bagaimana kita mau jadi teladan? Saya tunjukin sama mentor saya semalam. Ya siap Pak, saya buat, saya kerjakan, saya besok ngisi. Yang nugasin saya ibu-ibu loh Bapak Ibu. Tapi saya manut. Ya, oke. Terus kalau gitu, ikut. Terlibat dalam sistem. Terlibat dalam sistem, kalau kita tidak terlibat dalam sistem seperti ini, contoh. Ini ada orang sukses. Ini ada orang sukses. Ini ada orang gagal. Orang tidak sukses. Di tengah-tengah ini sistem. Orang yang sukses ini adalah orang yang masuk ke dalam mindsetnya, masuk ke dalam sistem. Orang yang gagal ini, orang yang gagal dan tidak sukses ini, rata-rata ngeyel. Rata-rata nggak mau ikut sistem. Rata-rata bukan pembelajar. Ya, saya ulang. Ini ada orang sukses. Ini ada orang tidak sukses. Ini ada sistem di tengah-tengahnya. Orang ini, dia masukin sistem dalam pikiran. Dan dia ikut sistem. Orang ini pasti di luar. Apa yang dia bilang? Apa yang dia bilang? Zoom tuh cuman begitu-begitu aja. Pembicaranya itu lagi. Orangnya itu aja. Kami juga nggak mau Bapak Ibu memberikan materi itu aja. Kami juga sadar diri. Saya juga tahu. Para pembicara juga mengerti Bapak Ibu. Ya. Kalau hari Senin dan hari Kamis itu wajar. Itu materi BOP. Materi untuk mengundang. Ya. Oke, kita lanjut. Rencana yang jelas. Tentukan strategi prospecting online dan offline. Nah, tentukan strateginya. Harus bagaimana? Oh, ternyata kalau menggunakan WhatsApp bisnis begini, menggunakan iklan TikTok begini, menggunakan Facebook Ads begini, menggunakan Google begini. Oh, hari ini harus begini. Semakin sering, lama-lama jadi ahli. Saya ulang. Semakin sering, lama-lama jadi ahli. Bapak Ibu, pisau itu harus sering diasah. Kalau semakin sering diasah, semakin tajam dia. Jangan cuma sebalik, 2 balik, Anda tinggal. Enggak tajam dia Bapak Ibu. Jadi, tekuni sampai jadi di satu bidang itu. Saya Bapak Ibu, ada leader saya nih. Kalau umpamanya bilang begini, Pak, saya mau coba ini. Guys, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Anda fokus aja di Live Good belum sukses. Ujuk-ujuk Anda kerjakan bisnis yang lain. Mimpi di siang bolong. Beneran nih saya. Ya. Lu fokus aja di Live Good. Belum sukses. Belum jadi demon. Belum jadi crown demon. Lu kerjakan lagi bisnis yang lain. Mau sukses. Udahlah, nggak usah basa-basi. Nggak usah basa-basi. Kalau orang lain, mungkin ayah dan bunda bisa diakalin. Makanya kenapa Bapak Ibu? Saya selalu minta tolong sama Bapak Ibu semua. Anda harus pintar. Anda harus hebat. Anda harus mengerti
hulu sampai ke hilir bisnis ini. Kalau tidak, Anda jadi korban kepintaran orang lain yang membodohi kita. Anda harus hebat, Anda harus pintar. Dari hulu sampai hilir, tahu bisnis ini. Kalau Anda tidak pintar, Anda tidak hebat, Anda akan jadi korban pembodohan terhadap orang pintar itu. Apa dia bilang? Saya kerjakan ini untuk menyelamatkan $10. Dah, nggak usah basa-basi. Itu udah basi. Kalau mau ngerjakan bisnisnya di dalam, jangan keluar. Yang namanya keluar berarti sudah keluar lapangan, Bapak Ibu. Anda sudah tidak expert di bidangnya. Kerjakan lift good saja belum sampai krondemen. Apalagi kita kerjakan bisnis yang lain. Untuk mencari alibi penyelamatan $10. Nggak nyambung, Bapak Ibu. Nggak nyambung. Toh buktinya sebulan 2 bulan yang lalu kita bisa sukses, kita bisa selamatin $10-nya. Kenapa kita harus cari alibinya? Makanya saya cuma bilang sama member premium malam hari ini. Ya. Anda harus pintar. Kalau Anda tidak pintar, Anda akan dibodohi sama orang, Bapak Ibu. Anda diakali sama leader-leader yang hari ini pintar, kerjanya ngakalin orang. Ya, kerjanya ngakalin orang. Jangan pernah mau Anda jadi korban para founder, para leader. Maka Anda harus punya prinsip. Maka belief-nya harus kuat. Belief-nya harus kuat. Kalau nggak kuat, nggak jadi, Bapak Ibu. Hah? Belok sana, belok sini, ikut. Teman bawa sini. Ini dong, ini. Kan kita butuh uang harian. Guys, itu basa-basi. Itu udah basi. Betul, betul, betul. Ya, itu udah basi, Bapak Ibu. Jujur saya bilang. Beneran, Bapak Ibu. Kenapa? Hari ini loh, saya nggak dapat uang harian dari Live Good, tapi saya dapat puluhan juta. Setiap hari saya bisa kasih makan anak istri dan keluarga saya loh, Bapak Ibu. Anak saya 6. Saya bisa hidupin keluarga saya, karyawan saya lebih dari 30 orang. Jangan Bapak Ibu jadi korban kepintaran para leader di sana karena Anda tidak pintar. Pak Hardi, kalau gitu gimana? Buat jadwal kerja harian dan disiplin. Ya. Buat kerja harian, rencana kerja harian yang jelas dan disiplin, Bapak Ibu. Tiap pagi seperti orang kerja, lakukan seperti orang kerja. Ya. Seperti orang kerja. Orang kerja itu kan berangkat pagi, pulang sore. Bapak Ibu lakukan seperti orang kerja bisnis ini. Anda sukses loh. Memang kenapa Pak Hardi? Saya melakukannya seperti orang kerja. Orang melihat saya nganggur kan? Salah Bapak Ibu. Salah. Waktu saya hampir tidak ada untuk anak dan keluarga. Kenapa? Karena saya mencintai Bapak Ibu semua. Saya mencintai Anda semua. Saya mencintai Live Good. Karena saya tahu kalau saya bantu Bapak Ibu, maka Allah bantu keluarga saya. Kok bisa Pak Hardi? Intan surullaha yang surukum, fayusabik akdamakum. Kalau kamu cinta dan kamu bantu umatku, aku akan tolong kamu. Aku akan selesaikan masalahmu. Apa sih di masalah lu? Kan begitu tuh bahasanya. Apa masalahmu? Selesaikan masalah orang lain, aku akan selesaikan masalahmu. Selesai Bapak Ibu. Ya, selesai. Apa yang Bapak Ibu cemaskan? Ya kan? Selesaikan masalah orang di lingkungan kita, teman kita, Allah bantu kita. Itu janji Allah loh Bapak Ibu, janji Tuhan loh. Ya. Terus gimana caranya? Buat jadwal kerja harian yang disiplin. Tuh. Ya Bapak Ibu. Oke. Pak Hardi, apalagi? Bapak Ibu baca.
Untuk sukses di bisnis Live Good, segalanya dimulai dari mindset. Keyakinan terhadap diri sendiri dan potensi bisnis itu sangat penting. Ya, saya ulang. Untuk sukses, Bapak Ibu baca tuh. Nanti saya kasih slide-nya udah saya kirim. Ya, slide-nya sudah saya kirim di grup premium. Ya, untuk sukses di Live Good, segala sesuatunya dimulai dari mindset. Dari pikiran kita, Bapak Ibu. Keyakinan terhadap diri sendiri. Bukan keyakinan sama upline. Wah, Dr. Sugeng itu hebat. Nanti Pak Hardi itu pinter. Enggak, Bapak Ibu. Sepinter apapun Hardi, sepinter apapun Dr. Sugeng, kalau Bapak Ibu nggak kerjakan, nggak jadi. Betul, Coach. Luar biasa. Ya, bener ya, dokter? Aduh, saya maafin saya. Bener pakai banget. Ingat. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau gitu gimana? Udah, kitanya, guys. Memang kenapa Pak Ardi? Ku anfusaku. Diri kita. Ini diri kita nih. Nggak usah komplain ya. Diri kita. Wa ahlikum. Baru orang di sekitar kita. Kitanya dulu mindsetnya benar. Jangan komplainnya $10. Udah tahu bisnisnya bisnis $10. Kita komplain $10. Nggak nyambung toh, lele. Ya. Bisnisnya bisnis $10. Lalu Anda komplain $10. Nggak nyambung, Bapak Ibu. Anda pahami dulu bisnis ini. Anda benari dulu mindsetnya. Pahami dulu bisnisnya. Benerin dulu mindsetnya. Gitu. Seorang pembisnis harus siap menghadapi penolakan. Melihat tantangan proses belajar. Dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Ya. Bapak Ibu, ayo. Benerin dulu nih. Benerin dulu pikiran kita. Supaya kita nanti nggak berkeluh kesah. Konsisten dalam tindakan yang kecil. Setiap hari akan menjadikan hasil yang lebih besar di masa depan. Saya awal-awal Bapak Ibu mulai dari 1. Mulai dari 0. Mulai dari 0 Bapak Ibu. Next, anak muda. Nih. Materinya nih bener-bener mindsetnya dibenerin nih malam ini. Ya. Karena nih orang-orangnya harus militan nih Bapak Ibu. Nih orang-orang premium ini, 200 orang ini harus jadi demon semua nih. Berapa orang nih sekarang? Oke, 234 orang nih harus jadi demon semua nih, ya. Nah, Bapak Ibu, terus eksekusi dan disiplin. Jangan hanya menunggu, tapi lakukan. Ya. Jangan hanya menunggu, tapi lakukan. Maksudnya gimana Pak Hardi? Bapak Ibu jangan menunggu keajaiban dari Tuhan. Kita diwajibkan untuk ikhtiar. Ya. Kita diwajibkan untuk ikhtiar. Eksekusi, sudah eksekusi aja. Bapak Ibu lakukan. Terus follow kunci closing. Follow up itu adalah kunci closing. Jadi kalau follow up, saya punya tim 1 orang namanya Pak Wahyu. Beliau itu follow up. 1 hari bisa 200 sampai 300 orang. Per hari follow up. Follow up Bapak Ibu. Anda jangan lihat Pak Wahyu bonusnya sebulan bisa sampai 30 juta. Anda lihat berapa besar follow up dia setiap hari. Berapa besar disiplinnya dia bikin telekonferensi. Berapa besar dia membina timnya. Itu yang Bapak Ibu lihat harusnya. Ya. Berapa besar beliau disiplin membangun bisnisnya. Bapak Ibu jangan lihat Pak Ahmad Sodik sekarang jadi platinum. Bapak Ibu lihat berapa hebatnya Pak Sodik konsisten. Bikin offline di rumahnya. Berapa besar biaya Pak Ahmad Sodik untuk bikin acara offline di rumahnya. Berapa besar kesiapan energi Pak Sodik untuk menyiapkan acara offline di tempatnya. Terus Bapak Ibu jangan lihat Bu Yuli. Bonusnya sebulan bisa 40 sampai 50 juta per bulan. Dia closing setiap hari. Tapi Bapak Ibu lihat berapa
disiplinnya beliau terhadap timnya. Bikin Zoom-nya sehari 2 kali. Konsisten follow up membernya. Konsisten menjaga timnya. Ujuk-ujuk. Nggak pernah ngisi Zoom sama timnya. Nggak pernah telekonferensi sama timnya. Ujuk-ujuk komplain. Lipgood kok susah ya. Ini kok ada $10 ya. Bapak Ibu. Ayo guys. Guys. Kita benerin yuk. Kita benerin yuk mindset kita. Kalau kita konsisten. Kita konsisten. Sebesar apapun tuh batu. Kalau ditetes air setiap hari, pecah tuh batu, Bapak Ibu. Pecah tuh batu. Konsisten aja tiap hari. Konsisten aja tiap hari. Pecah itu batu. Maksudnya apa? Kalau dulu nih saya ada cerita nih, ada cerita. Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah, idrib bi asokal hajar fan fajar. Pukul batu itu. Setelah kamu pukul, dia batu itu akan mengeluarkan sumber kehidupan, maka mengeluarkan air. Maksudnya apa Bapak Ibu? Konsisten kamu terhadap bisnismu. Terus apa? Terus lakukan terus menerus Bapak Ibu. Fan fajarot akan mengeluarkan sumber kehidupan. Akan mengeluarkan sumber kebermanfaatan. Contoh apa? Bu Sophie. Ketika Bu Sophie nggak hadir. Orang tanya, Bu Sophie kemana ya? Aduh kok sepi banget ya. Kok nggak ada telekonferensi ya? Kok ini ya? Satu. Yang kedua. SGR nggak bikin Zoom selama selama Hari Raya Idul Fitri. Orang sepi banget. Ya kan? Rasanya sepi banget, rasanya, aduh, ya Bapak Ibu. Itu maksudnya. Anda konsisten, Anda disiplin, Anda dikangeni oleh banyak orang. Ya. Duplikasi dan bimbing timnya dengan konsisten. Nah, leader-leader yang saya sebutkan tadi, para platinum hari ini nih ya, para platinum tuh ada Kak Mary, ada Pak Bowo, ada para leader-leader hebat. Mereka hari itu bertumbuh. Mereka bertumbuh, mereka hebat, mereka membina timnya. Ya. Terus banyak leader-leader yang lain, para platinum, para gold. Mereka kenapa sukses? Karena mereka mau membina timnya. Mereka sukses karena mereka mau mengayomi timnya. Pak Hardi itu kan leader hebat. Ada nggak yang nggak hebat? Ada. Siapa? Tuh Bu Haji Sundari. Ya, nenek-nenek tuh. Bisa dia. Timnya seluruh Indonesia. Oh kan dia TikToker. Oke, sekarang saya tunjukin satu orang. Bu Meni. Ya. Dulu waktu ketemu saya masih bronze. Sekarang timnya sudah di seluruh Indonesia. Closingnya luar biasa Bapak Ibu. Setiap hari telekonferensi sama saya. Emak-emak. Kerjanya di rumah doang. Bisa. Ya. Apa kuncinya? Konsisten. Disiplin dan konsisten. Lalu, evaluasi hasil kerja dan perbaiki. Ya, saya ulang. Evaluasi hasil kerja dan perbaiki, Bapak Ibu. Ya. Terus, tugas kita ngapain? Tugas kita hanya memberikan informasi dan edukasi. Selanjutnya, itu milik Tuhan. Jangan campuri kerjaan Tuhan. Ya, jangan campuri kerjaan Tuhan. Oke? Tugas kita hanya presentasi dan edukasi. Selanjutnya, kerjaan Tuhan. Jangan campuri, no complain. Ya. Pak, tim saya ini, udahlah, nggak usah lah. Kan tadi saya udah bilang, jangankan downline Bapak Ibu, jangankan upline Bapak Ibu, istri kita aja yang tiap hari ketemu, yang tiap malam kelonan sama kita. Tiap makan bareng satu meja, kadang-kadang nggak mau dengar saran kita. Apalagi downline kita, Bapak Ibu. Ya, apalagi downline kita. Suami kita yang tiap hari makan satu meja, satu minum, satu gelas kadang-kadang berdua. Itu aja kadang-kadang nggak mau dengar saran kita. Dia lebih cenderung dengar kata tetangganya. Ngapain kita komplain, Bapak Ibu? Ya, udah nggak ada gunanya. Itu hidayah milik Allah. Saya tegaskan sekali lagi. Itu hidayah milik Allah. Oke, lanjut.
Next. Nah, ini slide yang terakhir Bapak Ibu. Ya, slide yang terakhir. Bangun koneksi tim dengan calon member. Kumpulkan database sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, saya sampai hari ini mau menyiapkan satu gerbong besar. Dan saya selalu menganggap diri saya seorang bronze, bukan seorang diamond. New member baru. Saya ulang. Saya sampai hari ini menganggap saya sebagai seorang bronze new member baru. Yang kerjanya adalah prospek dan membina tim. Ya. Saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai seorang diamond. Karena apa? Kalau saya menganggap diri saya sebagai seorang diamond, saya berhenti presentasi, Bapak Ibu. Urat nadi dari bisnis ini adalah presentasi dan edukasi. Urat nadi dari bisnis ini adalah presentasi dan edukasi. Maka saya tidak pernah menganggap diri saya sekarang diamond. Saya menganggap diri saya sebagai new member baru dan terus presentasi dan edukasi. Jadi jangan pernah berhenti untuk presentasi dan edukasi. Tiap hari Bapak Ibu. Tiap hari. Terus berikan edukasi dan inspirasi. Bukan hanya promosi. Ya. Kita tidak, Bapak Ibu, beda loh Bapak Ibu ya. Ada orang nge-branding dirinya supaya dirinya terkenal. Dia nge-branding dirinya. Ada orang yang membuat dirinya itu bukan dirinya jadi terkenal, tapi dia menginspirasi banyak orang. Kalau orang yang memberikan inspirasi banyak orang, dia nggak mau sosoknya tampil, Bapak Ibu. Dia nggak mau banyak tampil. Karena apa? Karena dia pengen berusaha untuk memberikan inspirasi ke banyak orang. Lebih banyak dia menginspirasi dan mengedukasi. Ya. Jadi urat nadi dari bisnis ini adalah presentasi dan edukasi. Hanya itu Bapak Ibu. Jadi kalau grup kita tidak ada presentasi, grup kita tidak ada edukasi, itu grup udah mati tuh. Orangnya udah nggak ada di situ. Yang ada tuh orang gentayangan Bapak Ibu. Ya kan? Oke, apalagi? Hadir di event. Hadir di event. Ya. Hadir di event Bapak Ibu. Jadi di Live Good ini Bapak Ibu ada pelatihan, Anda hadir. Jangan cuman gara-gara Bapak Ibu melihat saya, Pak Hardy. Bapak Ibu jangan lihat sosok Hardy-nya, nggak ada ganteng-gantengnya Bapak Ibu. Ya, nggak penting juga sosok Hardy. Nggak penting juga sosok Pak Agung Budiarta. Nggak penting juga sosoknya Dr. Sugeng. Tapi yang Bapak Ibu pentingkan adalah ilmunya. Yang tidak baik dalam diri saya, yang tidak baik dalam diri Dr. Sugeng, yang tidak baik dalam diri para mentor Anda nggak perlu ambil itu. Anda nggak perlu ambil itu. Yang perlu Anda ambil adalah satu kalimat atau hot button yang Anda temukan dari para leader Anda. Cerita yang bermakna, ilmu yang bermanfaat, itu yang Bapak Ibu ambil. Itu yang Bapak Ibu ambil. Jangan orangnya yang Bapak Ibu ambil, marah nanti suaminya. Marah istrinya. Jangan Bapak Ibu. Ya. Terus apanya yang diambil Pak? Ilmunya. Tugas kita masuk ke event Zoom, masuk ke pelatihan, hadir di home sharing, hadir di pertemuan, Anda ambil ilmunya, bukan ambil orangnya. Bukan dilihat, oh Dr. Sugeng ganteng ya. Bukan itunya Bapak Ibu. Oh Pak Hardy itu nggak ganteng ya. Enggak, bukan itunya Bapak Ibu. Ilmunya. Ilmunya. Mau saya kasih tahu. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal munkari. Kebenaran yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, itu yang Bapak Ibu ambil. Karena itu datangnya dari Allah. Yang tidak baik dari sosoknya Hardy, yang tidak baik dari sosoknya Dr. Sugeng, kepribadian Hardy, kepribadian Dr. Sugeng, ngapain Anda pikirin? Nggak penting. Karena semua orang punya salah dan dosa. Nggak penting Bapak Ibu ambil.
Udah, Pak Hardi, itu kan dulu main investasi, itu kan leader ini. Selama dia masih aktif di Live Good, selama dia masih bertumbuh di Live Good, selama masih mau memberikan materi di Live Good, Anda ambil materinya, guys. Bukan ambil orangnya, guys. Ya, bukan ambil orang. Ambil materinya, ambil ilmunya, ya. Ambil pengetahuannya, ya. Ambil pengetahuan. Lalu fokus memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, apa? Ilmunya itu, Kak Maria kan bagus tuh ilmunya. Pak Agung kan bagus tuh ilmunya. Dokter Sugeng bagus. Mbah Sodik bagus. Bu Masra bagus. Para leader-leader yang lain tuh bagus tuh ilmunya. Ambil Bapak Ibu. Ambil ilmunya. Ambil ilmunya, terapkan dalam diri. Oh, saya tidak mengerti tentang hukum. Belajar sama orang ahli hukum. Saya tidak mengerti dunia medis. Belajar sama Dokter Sugeng. Saya nggak mengerti dengan keuangan. Belajar di Kak Maria. Ikutin kelasnya. Saya nggak ngerti leadership. Belajar sama Pak Agung Budiarta. Belajar sama Pak Ahmad Sodik. Belajar sama Bu Yuli. Belajar sama Platinum yang ada. Belajar Bapak Ibu. Lalu setelah kita belajar, lalu ajarkan kepada tim kita. Agar hidup kita bermanfaat.